Masya Allah, Korea Utara kecam Israel dan dukung Palestina. Kim Jong-un kirim rudal ke negara Zionis. Tahun 2017 lalu, negara tertutup Korea Utara mengklaim dirinya jadi negara paling jago di dunia, mengeluarkan pernyataan keras atas tindakan Israel ke Palestina. Negara yang memiliki kejutaan militer itu dalam pernyataan menyebutkan bahwa Pyongyang, ibu kota Korea Utara, sepenuhnya mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali wilayah yang diduduki Israel. Israel merupakan satu-satunya pemilik senjata nuklir ilegal yang menikmati dukungan Amerika Serikat. Tapi Israel menyerang Korea Utara karena memiliki senjata nuklir, ungkap Korea Utara. Menanggapi hal itu, pejabat senior Hamas di Palestina, Sami Abu Zuhri, mengucapkan terima kasih kepada Korea Utara. Ucapan diberikan atas kecaman negeri pimpinan Kim Jong-un itu kepada negara Israel dengan melabelinya sebagai kutukan di Timur Tengah dan sebuah kekuatan penjajah. Hamas menghargai pernyataan Korea Utara yang mendukung perjuangan Palestina dan menolak kelanjutan pendudukan, ujar Abu Zuhri via Twitter seperti dilansir Al-Arabi. Kala itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara merilis pernyataan yang mengecam Israel. Langkah ini sebagai respon atas ucapan Menteri Pertahanan Israel yang menjuluki Kim Jong-un orang gila. Mereka menambahkan pernyataan Lieberman tidak lebih dari upaya pengalihan perhatian atas pendudukan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel. Diketahui Amerika Serikat adalah orang yang menyuplai persenjataan ke Israel. Sementara itu, Amerika Serikat adalah musuh bebuyutan Korea Utara. Bahkan dalam suatu kesempatan, Korea Utara mengeluarkan pernyataan akan melenyapkan Amerika Serikat dari bumi. Meski sebagai negara kecil, Korea Utara tidak bisa dipandang remeh. Negara yang dipimpin presiden muda itu memiliki rudal antar benua yang bisa menjangkau Amerika Serikat dan negara-negara musuh. Sementara itu, Korea Utara juga didukung negara Rusia yang juga memiliki alutsista gila, rudal antar benua, dan nuklir jadi andalan mereka. Eksekusi di bawah Kim Jong-un ditembak meriam anti pesawat hingga dibakar hidup-hidup. Selama kurang lebih 10 tahun berkuasa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan sejumlah eksekusi menggunakan brutalitas dan ketakutan. Kim menyingkirkan siapapun yang berpotensi mengganggu kekuasaannya. Tidak hanya warga biasa, kebrutalan Kim juga menyasar anggota keluarganya sendiri, baik paman maupun saudara tiri. Dilansir Daily Star Jumat, berikut merupakan sejumlah eksekusi di bawah pemerintahan Kim Jong-un. 1. Ditembak meriam anti pesawat. Paman Kim, Jang Song-taek, orang paling berkuasa kedua di Korea, ditembak mati pada 2013, 2 tahun setelah si keponakan berkuasa. Kantor berita KCNA mempublikasikan momen ketika Jang digelandang ke ruang sidang dalam keadaan tangan terborgol. Dalam klaim Pyongyang, Jang dihukum mati karena terbukti salah menangani anggaran negara, bermain perempuan, hingga penyalahgunaan alkohol. Selain itu, Jang juga dituding berusaha merebut kekuasaan dan menjerumuskan ekonomi Korea Utara sedemikian parah. Menurut pengakuan pembelot bernama Kang Cheo-hwan, Jang Song-taek ditembak menggunakan meriam anti pesawat. 2 saksi mata mengungkapkan sebelum dieksekusi, Jang dipaksa menyaksikan 2 koleganya ditembak dengan cara serupa. 2 terpidana sebelumnya dieksekusi dan lenyap begitu saja dengan darah mereka terpercik di Jang. Seketika dia pingsan, kata saksi tersebut. 2 dibakar hidup-hidup dengan penyembur api. Pada 2014, Kim mengeksekusi seorang pejabat Korea Utara setelah sebelumnya dia menyebutnya sebagai musuh negara. Oh Sang-hon yang kala itu menjabat sebagai wakil Menteri Keamanan Publik dibunuh karena berhubungan dengan Jang. Menurut laporan Kausun
Bo, O, dan setidaknya 10 pejabat tinggi lainnya dihukum mati maupun diasingkan. Sumber Pyongyang mengatakan O dibakar hidup-hidup karena membentuk kementeriannya sebagai alat perlindungan bagi Jang. Jang dan O sudah bekerja sama selama 10 tahun di kementerian tersebut yang kemudian ditutup atas perintah Kim. 3. Musisi dibunuh karena video porno. Salah satu pembelot menceritakan dia pernah dibawa secara paksa dari sekolah demi melihat eksekusi sekelompok musisi. Haeyeon Lim meninggalkan Korea Utara pada 2016 dan mengungkapkan seperti apa hidup di bawah rezim Kim Jong-un. Dia mengisahkan dibawa ke Akademi Militer Pyongyang dan menyaksikan bagaimana korban diikat dengan senjata anti pesawat diarahkan kepadanya. Begitu senjata ditembakkan, suaranya memekakkan telinga. Sangat menakutkan mendengar tembakan bersautan, kata dia kepada Daily Mirror. Hae mengatakan para korban hancur dan menjadi serpihan. Tank kemudian bergerak menggilas potongan tubuh terpidana. Dia menuturkan 11 musisi Korea Utara tersebut dihukum mati karena dituding membuat video porno. 4 saudara tiri dibunuh menggunakan racun saraf. Pada 2017, dunia dikejutkan setelah Kim Jong-nam yang notabene Kim Jong-un tewas di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Kim Jong-nam tewas setelah wajahnya disemprot menggunakan cairan yang ternyata adalah racun saraf VX. Kakak tiri Kim yang bepergian dengan nama samaran Kim Kol menghembuskan nafas terakhir saat dilarikan ke rumah sakit. Pemerintah Korea Utara saat itu dituduh sengaja membunuh Kim Jong-nam demi mengamankan posisi adik tirinya. Diberitakan Wall Street Journal, sebelum dibunuh Kim Jong-nam tengah menemui kontaknya di Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA di Malaysia. 2 perempuan ditangkap, satu warga Vietnam bernama Doan Thi Huong dan satunya wanita Indonesia bernama Siti Aisyah. Siti dibebaskan pada 11 Maret 2019 setelah pengadilan negeri Jiran memutuskan mencabut dakwaan terhadapnya. Sementara Doan mengaku bersalah atas dakwaan perbuatan menyebabkan korban dan divonis 3 tahun penjara.